Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi di Hari Yang Sama Selama 100.000 Tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue bertemu dengan wanita yang sangat sempurna itu. Wanita itu juga berkata ia ingin membawa Lin Yue pulang ke rumahnya. Lalu kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan wanita itu mendekati Lin Yue. Dia berkata, "Tunggu sampai kamu kembali ke sana ya. Kamu akan tahu segalanya. Kami semua menunggumu." Namun Lin Yue bertanya, "Bisakah menjelaskannya lebih detail?" Tetapi wanita itu seperti tertarik badannya, yang membuat ia berteriak pada Lin Yue. "Gawat, aku terlambat selangkah." Sehingga diketahui olehnya, ternyata tangannya bisa diulur sampai sini. Dia lebih hebat dari ekspektasiku. Aku tidak bisa membawamu ke daratan langit lagi. Terlihat ia seperti terkena serangan dari langit. Lin Yue pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Namun wanita itu menghilang secara misterius. Ia sempat berkata, "Jangan datang ke daratan langit sebelum kamu benar-benar tumbuh dewasa. Kamu itu adalah..." Dan ia menghilang sepenuhnya. Lin Yue bertanya-tanya, kenapa orang-orang berkata dengan tidak jelas dan baru pergi. Lalu diperlihatkan ada sosok monster dari lautan Wuya dari belakang Lin Yue. Lin Yue melihatnya. Lin Yue berkata cukup besar monster itu, tapi sayangnya kemampuan monster itu biasa saja dan bahkan belum mencapai tahap Tao Suci. Ia menyebabkan Lin Yue hanya diam berdiri. Tetapi monster itu tertangkap oleh suatu jaring. Ya, jaring itu dikeluarkan oleh wanita di atas kapal. Wanita itu berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ternyata wanita itu putri ke-6 dari lautan Wuya yang bernama Fan Zhenzhen. Zhenzhen mengajak Lin Yue untuk naik ke kapalnya menyelamatkan Lin Yue. Lin Yue pun segera naik diberi tumpangan. "Ya, terima kasih, Nona." Zhenzhen bertanya siapa nama Lin Yue dan juga kenapa berlayar sendirian di lautan Wuya. Apakah dia tidak takut mati? Lin Yue menjelaskan bahwa dirinya Lin Yue yang tersesat di sini. Tetapi Lin Yue bertanya juga apakah bisa mencari teman-teman yang menghilang. Zhenzhen menyadari Lin Yue, nama keluarga Lin itu bukannya nama dari keluarga daratan langit ya? Mungkinkah kamu berasal dari daratan langit? Lin Yue pun tidak tahu apapun. Ia hanya tahu bahwa temannya menghilang di sini dan ia berkata bahwa dirinya bukan dari daratan langit. Zhenzhen pun bertanya lagi, "Kalau di sini sangatlah susah mencarinya. Tapi apakah kultivasi temanmu cukup tinggi?" Lin Yue menjelaskan bahwa kultivasi teman-temannya itu sudah mencapai tahap setengah dewa. Dan Lin Yue bertanya, bagaimana cara membedakan tahap kultivasi di sini? Zhenzhen heran, kenapa Lin Yue ini tidak tahu pengetahuan umum dari 3 alam, ya tentang kultivasi di sini. Lin Yue menjelaskan bahwa dirinya bukan berasal dari alam semesta Jiehai, melainkan dari sebuah dunia di bawah Jiehai. Jadi tidak tahu apapun tentang tempat ini. Zhenzhen menjelaskan, sebenarnya dari awal Zhenzhen tidak bisa melihat kultivasi Lin Yue. Ya, sekarang sudah jelas. Ternyata Lin Yue berasal dari dunia bawah Jiehai, yang dimana kultivasi Lin Yue terlalu lemah jadi tidak terlihat di alam semesta ini. Zhenzhen juga menjelaskan bahwa kultivasi yang sangat rendah di sini adalah tahap Tao Suci dan tahap Mahkuasa. Lebih di atasnya lagi ada tahap setengah dewa. Di atasnya lagi ada tahap dewa. Baru di atasnya lagi ada tahap dewa suci. Lin Yue akhirnya mengetahui bahwa di tempat ini di atasnya tahap dewa masih ada tahap dewa suci. Lin Yue berkata bahwa temannya semuanya tahap setengah dewa. Dan Zhenzhen berkata bahwa tidak apa-apa. Sepertinya mereka akan baik-baik saja jika juga tersesat. Terlihat ada seorang pria dari belakang yang berkata, "Zhenzhen, sudah kubilang berapa kali padamu jangan terlalu baik. Apakah kamu tidak tahu seberapa jahat hati manusia?"
Zenzen pun berkata bahwa tuan di depannya ini bukan orang jahat. Ternyata pria itu adalah penguasa laut ke-6 bernama Fan Ming dan ayah dari Zenzen. Kamu masih muda, apa yang bisa kamu lihat? Ayah, biarkan dia tetap di sini. Lagi pula hanya bertambah 1 orang saja. Tapi dia tamu tak diundang, kata Fan Ming ayahnya. Namun anak buahnya pun berteriak, Ketua Laut, gawat, orang dari wilayah laut ke-8 telah datang. Wanita jahat di Jiliang belum mau menyerahkan. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya. Fan Ming juga berpikir bahwa orang di depannya itu yaitu Lin Yue kultivasinya tidak ada, ngapain ngurusin dia. Lebih baik Fan Ming mengurusi penguasa ke-8 yang telah datang. Lalu anak buahnya juga berteriak, lapor ketua, kapal wilayah laut ke-7 sudah datang juga. Dan membuat dia senang. Ya bagus, tidak sia-sia aku berteman dengan Xiaomo. Selama bertahun-tahun di kritis seperti ini, dia benar-benar bisa diandalkan. Ayo kita pergi melihat. Dan terlihat ada kapal dari penguasa laut ke-6, ke-7, ke-8 bertemu. Ya, Fan Ming sebagai penguasa laut ke-6 bertanya, Yang Jiang, kok kamu? Di mana penguasa laut kalian Xiaomo? Terlihat ternyata yang datang adalah penguasa laut ke-8 Jiliang dan juga wakil penguasa laut ke-7 Yang Jing. Tidak ada ketuanya Xiaomo. Sepertinya mereka telah bersekongkol. Ya, si tua bangka itu tidak akan datang hari ini. Wilayah laut ke-6 kalian juga tidak akan bisa datang ke tempat pertarungan seleksi. Yang membuat Fan Ming terkejut. Kamu telah memberontak. Gawat, Jiliang lebih kuat dariku. Awalnya aku mengira Zuanmo akan membantuku, tak disangka terlihat laut ke-7 dan juga ke-8 ingin mengalahkan Fan Ming. Ya Fan Ming, kalian yang dari laut ke-6 jangan mimpi untuk menjadi kandidat. Hari inilah hari kiamat bagi laut ke-6 kalian. Dan Fan Ming sebagai penguasa laut ke-6 ditonjok, membuat ia terpental sangatlah jauh sampai ia menerobos kapal ia sendiri. Terlihat anaknya Zenzen mengkhawatirkan ayahnya yang ditonjok itu. Tetapi ayahnya seperti baik-baik saja. Nak, ayah sudah melibatkanmu dalam hal ini. Jika tahu seperti ini, aku tidak akan membawamu keluar. Laut ke-7 dan ke-8 berkata bahwa jangan takut mati ketua Fan Ming. Aku yang akan menjaga putrimu nanti. Pergilah dengan tenang. Namun tiba-tiba Lin Yue datang dan berkata, kalian berdua pergi sekarang. Dengan begitu kalian masih bisa diampuni. Yang membuat mereka berdua terkejut. Siapa orang di depan mereka? Mereka tidak pernah melihatnya, bahkan kultivasinya tidak ada. Fan Ming juga bertanya-tanya, orang ini kenapa membantu kita? Padahal dia sendiri tidak memiliki kultivasi. Lin Yue marah. Kalian tidak pantas ya mengetahui namaku. Seketika laut ke-7 dan juga ke-8 marah. Dasarlah kultivasi saja tidak punya tapi masih berani sombong. Yah, aku hanya perlu menggunakan 1 jurus untuk mematikanmu. Tetapi Lin Yue lah yang memakai 1 jurusnya, yaitu tebasan dewa kematiannya, yang menyebabkan mereka malah kalah 1 jurus dan bucat-bucat di tempat. Membuat Fan Ming, Zenzen terkejut. Hanya 1 jurus saja. Apa yang terjadi? Jurus apa itu? Membuat Zenzen berterima kasih pada Lin Yue. Lin Yue berkata tidak perlu sungkan karena awalnya memang Zenzen yang menolong Lin Yue untuk naik ke atas kapal. Yang membuat Zenzen sepertinya menyukai Lin Yue sekarang. Ya, kekuatan Tuan begitu hebat, jadi aku sangat kagum padamu. Fan Ming juga senang. Mohon Tuan Lin, memaafkanku. Aku tidak pantas seharusnya berkata seperti ini padamu. Iya, tidak apa-apa. Barusan kalian bilang pemilihan urutan apa? Apa yang dibicarakan kalian tadi? Ya, ceritanya panjang. Bagaimana kalau ke kamarku saja? Aku dan Tuan bisa bicara pelan-pelan. Terlihat ada wakil ketua laut ke-6 bernama Fang Mingrong. Sepertinya dia kesal. Apa yang terjadi dengan tatapan mata itu? Kenapa wajahnya memerah? Sial, Zenzen. Ini ada hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah Zenzen menyukai bocah ini? Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan masalah ini terus berlanjut seperti ini. Diperlihatkan di dalam kamarnya Fang Ming. Ia pun menjelaskan, setiap 1000 tahun, 7 laut besar di Jehai akan memilih generasi muda yang disebut Master. Para ahli ini akan bersaing dengan memperebutkan peringkat dari benua primitif dan juga langit surga.
pemenangnya akan berkesempatan menjadi murid dari orang-orang kuat di peringkat dewa. Kali ini kita pergi ke area laut pertama untuk merebut peringkat itu. Lin Yue pun bertanya, apa memangnya peringkat dewa? Ya, peringkat dewa adalah daftar orang terkuat di dunia ini. Peringkat pertama adalah Dewa Liu Yi dari dunia langit. Dia mengendalikan kekuatan dunia langit terbesar. Dan peringkat dewa kedua adalah biksu dari Wuliang dari daratan primitif. Mereka sudah beribuan tahun tak turun tangan, jadi tak ada yang pernah tahu seberapa hebat kuat mereka. Dan yang ketiga hilang tak kemana. Yang keempat dan kelima ya adalah makhluk dari luar tiga alam. Untuk orang hebat nomor 1 di JH itu, dia hanya peringkat ke-8 di luar tiga alam. Yang membuat Lin Yue bertanya, apakah JH begitu lemah? Ya Tuan Lin, aku ingin memberimu kesempatan sih untuk mengikuti pertandingan area laut ke-6. Jika kamu menang, kamu akan menjadi salah satu dari 7 urutan besar di JH. Lin Yue pun berkata, jika tebakanku benar, kamu melakukan ini karena tidak ada orang lagi ya yang bisa kamu manfaatkan dan tidak ingin putrimu mengambil resiko. Sepertinya tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Memang benar begitu. Meskipun putriku adalah orang terkuat generasi muda nomor 1 di wilayah laut ke-6, tapi dia memiliki perbedaan yang luar biasa dengan wilayah laut lainnya. Ya, menurut peraturan Master Wuya dari lautan Wuya, kita tidak bisa tidak membiarkannya bertarung. Jadi langsung Lin Yue segera menyetujuinya tanpa basa-basi lagi. Jadi nantinya Lin Yue akan diutus untuk kompetisi itu. Lalu Lin Yue keluar dari kamar itu. Lin Yue berpikir, aku sih tadi merasakan aura kekuatan spiritual dari Fan Zhenzhen. Dan kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan 8 kitab Taixu yang ada pada diriku. Sepertinya aku harus berbicara dengan gadis ini. Diperlihatkan di luar kamar dari Fan Ming, Lin Yue bertanya pada pengawal, di mana nona kalian? Tetapi pengawal itu menjawab bahwa nona pergi ke lantai paling bawah. Tuan Mingrong sepertinya ada urusan dengannya, baru mencari. Dan apakah perlu membantu Lin Yue untuk memberitahu nona? Lin Yue jalan sendiri ke lantai bawah dan tidak perlu memberitahunya karena Lin Yue bisa pergi sendiri. Terlihat di tingkat bawah yang sepi, terdengar teriakan dari Zhenzhen. Fan Mingrong, apa yang kamu lakukan? Fan Mingrong, wakil ketua, sepertinya ingin berbuat jahat. Ia berkata dan memegang. Ini adalah obat merangsang nafsu yang didapatkannya dengan harga mahal. Hari ini dia akan melakukan hubungan itu bersama dengan Zhenzhen, sehingga Zhenzhen tidak bisa menolaknya lagi nanti. Terlihat wajah Zhenzhen yang terkena obat itu seperti ingin digenjot. Jika kamu melakukan ini, ayahku tidak akan mengampunimu. Tetapi Fan Mingrong seperti ingin menggenjotnya. Jangan khawatir, setelah menghirup obat ini, selama kita berhasil melakukan hal itu, kamu akan menyukaiku dengan sendirinya. Kalau tidak, aku tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun mencari obat ini. Seketika Fan Mingrong ingin menggenjot Zhenzhen, tetapi ada suara. Ya, suara Lin Yue. Kalau begitu, aku sarankan kamu untuk menunggu sebentar. Yang membuat mereka terkejut karena Lin Yue datang. Ya, setelah kamu mati, kamu tidak perlu khawatir lagi. Fan Mingrong ketakutan karena sebenarnya ia telah mengatur formasi dan menyegel batin di ruangan ini. Bagaimana Lin Yue bisa menemukan ia? Dan lagi pula ia juga berpikir bahwa Ji Liang dan juga Yang Jing dari laut ke-7 dan ke-8 mati dengan satu jurus. Bagaimana mengalahkan Lin Yue ini? Dan Lin Yue mengeluarkan dewa kematiannya. Trik kecilmu itu tidak akan layak dipakai di depanku. Dan menyabet Fan Mingrong yang membuat Fan Mingrong tertebas dan juga bucat-bucat tidak bisa apa-apa. Sakaratul maut sepertinya ingin meninggal. Lin Yue segera menghampiri Zhenzhen. Zhenzhen tidak kuat, ingin digenjot. Aku tidak bisa menahannya lagi. Bisakah kamu? Ya, kalau kamu tak tahan, kata Lin Yue, tidak perlu ditahan-tahan. Untuk apa memaksakan diri? Dan Zhenzhen mencium Lin Yue di tempat itu. Lin Yue segera menotok tubuh dari Zhenzhen untuk membuatnya seperti normal kembali. Dan terlihat Zhenzhen kelelahan.
Ya sudahlah, asalkan bisa dilepaskan kamu sudah tidak apa-apa, kata Lin Yue. Dan Zhen Zhen sangat berterima kasih pada Lin Yue. Tidak perlu sungkan, kata Lin Yue. Ini hanya masalah kecil. Aku merasakan aura kekuatan ilahi di tubuhmu. Bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi? Yang membuat Zhen Zhen terkejut bertanya, kamu bisa merasakan aura melahap, bukan kekuatan ilahi. Mungkinkah orang yang ditakdirkan seperti kata ibu sudah datang? Lin Yue menjawab, ya benar, karena aku juga pernah berlatih kekuatan ilahi. Jadi mungkin orang lain tidak bisa merasakannya, tapi aku bisa. Dan Zhen Zhen bertanya lagi, bisakah Tuan Lin pergi ke tempat yang sepi dan aman denganku? Ya, tempat ini sangat aman kok, kata Lin Yue. Karena aku tidak menghancurkan formasi yang dipasangkan orang itu, jadi tempat ini masih bisa mengisolasi batin. Seketika itu juga, Zhen Zhen menggenggam tangan Lin Yue. Ketika mereka saling menggenggam, terlihat ada formasi yang mengelilingi mereka. Dan mereka diteleportasikan ke ruangan hampa. Terlihat Zhen Zhen sekarang mempunyai sayap dan sangatlah indah, membuat Lin Yue terkejut berkata, kamu jadi cantik. Zhen Zhen menjawab bahwa Lin Yue ini adalah orang yang dikatakan oleh ibunya. Lin Yue pun bertanya, ini sebenarnya apa ini? Ya, ini adalah galaksi. Ternyata Lin Yue dibawa ke ruangan hampa dan galaksi. Dan di situ ada juga tata surya dan bumi, yang membuat Lin Yue terkejut. Ini sebenarnya apa yang terjadi, tanya Lin Yue. Zhen Zhen menjawab bahwa dirinya juga tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Hanya ibunya lah yang tahu semuanya. Sebelum pergi, ibunya pernah berkata, jika Zhen Zhen bertemu dengan orang yang ditakdirkan dan bisa merasakan aura kekuatan ilahi di tubuhnya, aku harus berpegangan tangan dengannya. Aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai di sini, jawab Zhen Zhen. Lalu Zhen Zhen pun bertanya pada Lin Yue, Kak Lin Yue, apakah kamu suka pada aku? Lin Yue menjawab, bagaimanapun mungkin, kita baru saja bertemu. Ya, membuat Zhen Zhen letih, lemah, lesu mendengar jawaban itu. Begitu ya, benar juga sih, kita baru bicara sebentar, tetapi ada dua serangan yang mengarah ke mereka berdua. Ini apa yang terjadi lagi? Lin Yue terkena serangan itu bersama dengan Zhen Zhen. Kenapa bisa begini? Kenapa aku tidak bisa menghindarinya? Dan terlihat tubuh dari Lin Yue seperti terkoyak-koyak menghilang lama-kelamaan. Zhen Zhen pun berteriak, Kak Lin Yue, ayo kita pergi dari sini. Tetapi Lin Yue berkata untuk tunggu. Ya, kekuatan ini bukan sedang menghancurkan kita, melainkan sedang membentuk ulang raga bertarung kita. Ya, Lin Yue dan Zhen Zhen sekarang membentuk ulang raga bertarung mereka. Lin Yue juga berkata, telah bertemu dengan peluang yang besar, tetapi kesadarannya mulai memudar. Terlihat Zhen Zhen semakin lama semakin menghilang tubuhnya. Akhirnya aku mengerti kenapa ibu bilang hanya bisa membawa orang yang disukai datang ke sini. Lin Yue pun bertanya, loh, bukannya kamu menyukaiku? Katamu kita berjodoh. Tidak, aku membohongimu saja tadi. Dan mereka menghilang dari tempat itu. Dan pada akhirnya mereka tertarik keluar lagi dari ruang hampa itu. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. By the way, komik ini sudah update, maka Mimin langsung gas untuk bikin part selanjutnya. Dan nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, komiknya update lagi. Sampai sini dulu guys, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa, kita lanjut di next video. Bye bye semuanya, dadah.